Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Oke, sebelumnya admin mau minta maaf dulu kalau video pembahasan review episode 18 ini telat ya. Yang mungkin pas kalian lagi nonton video ini uploadnya kalau nggak hari Jumat ya Sabtu. Jadi terima kasih untuk pengertian kalian dan sekali lagi maaf ya. Oke, langsung ke topiknya aja ya. Oke, episode 18 ini bisa dibilang episode yang cukup dinanti-nanti ya. Setelah seminggu kemarin kita disuruh libur dulu. Nah, tapi setelah libur ternyata kita langsung ditunjukin warna cerita baru yang bisa dibilang kontras ya. Cerita politiknya pun juga makin terasa. Oke, dimulai dulu dari yang pertama. Kepribadian berbeda Sule setelah Myorin ninggalin dirinya. Nah, di sini kita bisa ngeliat kepribadian dan sikap Sule yang berbeda di scene awal episode 18 ini. Dimana Sule jauh kelihatan lebih bersemangat dan percaya diri gitu. Bahkan di salah satu scene ditunjukin juga Sule yang kelihatan mahir dalam memiloti mobil suit ya. Yang mungkin di scene ini kita ngingetin kita sama tes simulasi yang ada di episode 14 season kemarin pas Sule gagal terus karena dicurangi. Nah, di sini kita bisa ngeliat Sule yang kelihatan percaya diri dan dengan entengnya lulus dalam suatu tes simulasi gitu. Dari scene ini kayaknya kita mengartikan kalau si Sule setelah dia gagal dan kalah dalam duel sebelumnya sama Guel yang akibatnya Gundam RL diambil, sepertinya Sule mengisi waktunya buat belajar meloti mobil suit ya, nggak lagi buat ngandelin si Eri seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian nextnya lagi kita ditunjukin juga Sule yang sangat menikmati kehidupan belajarnya di sekolah. Kayak dia ditunjukin scene dimana si Sule ini aktif di kelas, sama juga ketika scene pas si Sule ini makan bareng, yang mana dia nunjukin ke teman-teman asrama buminya pertanyaan-pertanyaan yang dia siapin buat kelas nanti. Memang murid teladan banget Sule ini. Oke, lanjut lagi di sini ialah penampilan baru Guel dan Myorin. Nah, setelah kemenangan Guel atas Sule, kedekatan Myorin sama Guel ini makin mesra ya sepertinya. Bukan kedekatan soal asmara mereka atau percintaan mereka, tapi soal kedekatan politik di antara keduanya ya. Dan sini kita bisa ngeliat si set boy Guel yang udah nggak set lagi, akhirnya megang posisi pimpinan perusahaan Jetar menggantikan adiknya si Lauda. Nah, meskipun di sini si Guel ini ngadepin tantangan yang berat ya buat kembalikan derajat perusahaannya yang jatuh setelah kematian ayahnya, dimana ditunjukin juga di salah satu scene si Guel ini terlihat sedang nyari pendanaan atau investor yang sepertinya kelihatan berat banget ya. Bisa dibilang setelah ayahnya meninggal status perusahaan Jetar ya jadi nggak jelas. Maka dari itu dengan kedekatannya Guel ke Myorin bakal bisa jadi penyelamat baru buat perusahaannya si Guel. Mengingat si Myorin ini udah jadi orang belakangnya si Prospera ya setelah kesepakatan mereka agar si Sule dibebasin dan si Myorin maju sebagai presiden Benerik. Dengan di backupnya Myorin sama Prospera yang megang kunci untuk teknologi baru khususnya Gundam, si Guel ini bisa manfaatin momen ini untuk besarin bisnis dari usaha Jetar yang lagi turun-turunnya. Apalagi diketahui juga ternyata sebelum ayahnya Guel ini mati, ternyata dia juga udah bikin proyekan bareng si Prospera ya, yaitu melalui pembuatan mobil suit yang mana ini jenis Gundam. Nah, di episode ini kita masih ditunjukin prototipenya aja yang masih setengah jadi gitu. Nah, nama dari mobil suit ini sendiri diketahui memiliki nama Gundam Sword Set. Entah siapa yang bakal meloti ini Gundam, tapi kalau dilihat dari bentuknya ini sih bentuk Jetar banget ya, yang artinya bisa jadi bakal jadi mobil suit barunya Guel. Atau mungkin nih Gundam ya jadi Gundam produksi massal aja gitu dari perusahaan Jetar. Kalau dilihat dari desainnya sendiri juga nggak nunjukin bentuk yang aneh-aneh dan berlebihan gitu. Oke, kita next lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu dimulainya era Prospera. Nah, di salah satu scene kita ditunjukin sedikit kelanjutan dari rencana Prospera lewat Quiet Zero ya, dimana di data yang dipegang Belmeria, kita ditunjukin gambar cetak biru dari Gunbit berbentuk mobil suit bernama Ganot, yang berdasarkan keterangannya dibuat untuk memperluas data Strom. Nah, masih belum dijelasin untuk apa Ganot ini dibuat ya, tapi kalau lihat desain sama fungsinya buat ngeluasin data Strom, Ganot ini sepertinya merupakan versi tingkatan dari Gunvolva, yang di episode 14 kemarin bikin rusuh di acara Open Campus Rumble Ring ya. Nah, kalau dilihat sekilas desain kepala ini mirip kayak Gundam Livret ya. Nah, ada teori yang nyebutin kalau Ganot ini dengan fungsinya yang disebutin buat ngeluasin data Storm ini bakal jadi wadah baru buat Eri biar dia bisa terhubung dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa diartikan ya pikiran Eri ini bakal tersebar kemana-mana lewat Ganot ini. Entah bisa jadi pikiran Eri bakal diduplikat jadi banyak yang kemudian dihubungkan ke setiap Ganot ini, atau ada mekanisme lain yang bakal dikembangin. Dan di sini merupakan tugas Belmeria untuk ngelakuin itu sebagai orang yang pada akhirnya ikut terlibat sama Prospera dan paham mengenai penelitian-penelitian semacam itulah. Oke, next lagi yaitu soal pergerakan Sadik. Nah, di sini Sadik semakin kelihatan banget ya ambisinya, dimana di episode ini politik Sadik sebenarnya udah mulai berjalan. Dimana setelah Sadik membangun hubungan kuat sama Pel buat ngedukung dirinya sendiri buat jadi presiden Benerik, di sini dia juga mulai menjalin hubungan dagang yang pastinya juga politik dengan Prospera melalui teknologi Gun Art. Nah, bahkan di sini Sadik juga
secara terang-terangan mulai menjalankan bisnisnya dengan basis di bumi yang semakin memperkuat dukungannya bagi orang-orang Earthian ataupun untuk menyediakan sumber daya bagi kelompok Dawn of War sendiri demi rencananya. Nah, di sini kita bisa ngeliat juga posisi Sadik yang dapat menang telak melawan Myorin untuk maju sebagai Banneret Group. Meskipun hasilnya di sini belum final ya. Di sini si Sadik benar-benar menjalin komunikasi ke semua perusahaan, terkhusus perusahaan-perusahaan besar seperti PEL sendiri. Nah, bahas soal perusahaan PEL, lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya yang berkenaan juga, yaitu PEL dan sistem AI-nya. Nah, dari obrolan Nika, Norea, dan Ella nomor 5 yang terbuang, kita dikasih tahu jika seluruh keputusan di perusahaan PEL ini dipengaruhi oleh sebuah sistem AI. Nah, seperti keputusan buat majuin si Elan asli jadi presiden ternyata juga termasuk ke dalam penilaian sistem AI ini, yang mana penilaian ini sendiri disebut sebagai PEL Grade. Nah, di sini menjadi pertanyaan sebenarnya, siapakah pimpinan dari perusahaan PEL ini sendiri? Apakah si Elan asli atau pimpinannya merupakan sistem AI itu sendiri? Nah, lama-lama perusahaan PEL ini menarik juga ya buat ditelusuri. Mengingat sebenarnya agak aneh satu perusahaan dipimpin sama 4 orang dengan mukanya yang buat admin absurd ya. Admin juga curiga sebenarnya ada orang lagi di atas 4 cewek muka Frieza ini yang benar-benar merupakan pimpinan dari perusahaan PEL sendiri. Masih penasaran apa atau siapakah sistem AI itu? Apa cuman sistem AI pada umumnya atau mungkin sebenarnya punya wujud juga kayak Eri? Oke, next lagi ialah soal meningkatnya karakter Cucu dan ketangkapnya Martin. Nah, di sini kita bisa ngelihat sepertinya Cucu jadi sosok yang support Sule banget ya setelah Sule ditinggal sama Myorin. Bahkan di sini ada perubahan karakter dari sosok Cucu yang biasanya apa-apa diselesain dengan baku hantam dan emosi. Di sini Cucu justru ngebantu Sule buat mempertemukannya kembali dengan Myorin. Entah bakal dikembangin seperti apa nextnya karakter Cucu ini, tapi hilangnya karakter Nika di asrama bumi gantinya tentu ada karakter Cucu ini bisa dibilang. Nah, masih di asrama bumi juga, Martin yang merupakan kepala asrama bumi rupanya ditinggalin sama teman-temannya yang lagi pergi buat ngantar Sule ke Myorin. Nah, si Martin yang sendiri di situ di salah satu scene ditunjukin dirinya yang lagi berada kayak di ruang kejujuran gitu mungkin ya. Dimana di situ dia ngungkapin semua kekhawatirannya, terutama soal dirinya yang udah ngelaporin si Nika yang bisa dibilang ngebuat keadaan semakin kacau ya. Di tengah semua ungkapannya ke sebuah mesin yang ada haronya gitu, secara mengejutkan si Cecilia ternyata ada di belakang. BTW scene ini cukup kocak ya, apalagi ngelihat ekspresi si Martin. Admin penasaran apa yang dilakukan Cecilia setelah tahu apa yang udah dilakuin si Martin ini. Oke, next lagi dan yang paling utama dari episode 18 ini ialah terhubungnya Sule ke Eri untuk pertama kalinya. Oke, ini adalah bagian utama yang bakal admin bahas banyak mungkin ya. Nah, setelah si Sule ditemani teman-teman dari asrama bumi buat ketemu sama Myorin, secara mengejutkan si Sule ini nemuin Ariel di sana. Dan yang terjadi adalah untuk pertama kalinya Sule berkomunikasi ke Eri secara langsung ya. Nah, Gundam Ariel atau si Eri yang udah mencapai level 8 ini rupanya ngebuat Eri dapat berkomunikasi langsung sama Sule. Dan di situ nggak hanya Eri utama yang Sule temuin, melainkan juga Eri-Eri lain yang disebutin di situ sebagai Children of the Coven atau anak-anak Coven. Dan terungkap fakta juga kalau Sule ini ternyata merupakan Repli Child atau bisa dibilang manusia yang dibuat berdasarkan DNA si Eri sendiri. Nah, di sini nih juga untuk pertama kalinya si Sule ini bisa ngerasain efek dari data storm ya, yang nunjukin flashback dari Eri dan juga Sule sendiri. Dimana di situ ditunjukin si Elnora ibu Eri lagi meluk Eri gitu yang udah mati, yang kemudian diri Eri ini ditunjukin pindah ke Gundam Lifrit seperti Gundam Lifrit yang di prolog ya. Namun masih di bagian itu di sisi bawah Gundam Lifrit terdapat sosok bayi yang menyerupai Eri yang nggak lain bukan ya pasti si Sule sendiri. Nah, di sini disebutin juga kalau Repli Child ini dibuat 17 tahun yang lalu, yang artinya usia Sule dan Eri ini ya udah berbeda. Di sini Eri lebih tua dibandingkan Sule. Makanya kita bisa ngeliat cara ngomongnya si Eri meskipun tubuhnya tubuh anak-anak ya, tapi perkataan dan pikirannya itu ya perkataan orang dewasa. Nah, yang jadi pertanyaan di sini bagaimana si Sule ini bisa diciptakan sebagai Repli Child dan siapa itu Children of the Coven. Nah, perlu kita analisis dulu nih. Kalau Repli Child ini berbeda ya sama teknologi cloningan atau manusia yang ditingkatkan kayak si Elan. Kalau Elan kan memang ada orang lain yang perawakannya diubah jadi nyerupain karakter orang tertentu. Nah, kalau Repli Child ini sepertinya memang manusia yang diciptain secara baru dari awal, ya kayak orang dilahirkan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya gimana caranya si Sule ini dibuat? Nah, dari sini banyak teori yang nyebutin kalau sebenarnya cara pembuatan Repli Child itu ada hubungannya sama Notret Rembrandt alias ibunya Myorin ya, yang memang dia sendiri ini memang ahli di bidang rekayasa genetik pada tumbuhan. Makanya kita bisa ngeliat tomat yang di rumah kaca Myorin ini bisa tumbuh sempurna, padahal itu di luar angkasa ya. Nah, teori ini mungkin bakal admin bahas di video lainnya ya. Ya intinya banyak teori yang bilang gitulah.
Nah, terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Siapa itu Children of the Coven atau bocil-bocil lain yang mirip Eri ini, yang sebelumnya admin bahas kalau mereka ini ya gambaran dari Gunbit-nya dari Gundam Aerial? Ya, jawabannya adalah mereka itu juga Repli Child juga. Tapi kayaknya ya, ini juga masih teori. Kalau mereka ini merupakan Repli Child juga yang gagal. Jadi bisa dibilang pengkloningan manusia kayak Eri ini udah dilakukan berkali-kali hingga pada akhirnya eksperimen terakhirnya yaitu Sule yang ternyata berhasil, dimana si Sule ini bisa beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa dengan wujudnya manusia. Tapi kelemahannya si Sule ini nggak peka sama data Strom, dan pada akhirnya digunain buat jadi jembatan si Elnora atau Prospera buat ngidupin si Eri lewat permet level 8-nya ini. Nah, terus kloningan Eri yang gagal atau Children of the Coven ini tetap masuk ke dalam data Strom bareng Eri asli. Makanya mereka digambarin wujudnya jadi kayak semacam Gunbit gitu. Tapi lagi-lagi ini masih teori ya. Nah, setelah scene komunikasi Sule sama Eri tersebut, kemudian Sule keluar dari kokpit secara otomatis dan bertemu dengan Prospera. Dan di scene ini jujur kita ditunjukin lagi scene yang cukup menyedihkan, dimana Prospera dengan gitu aja ngebuang Sule. Tapi ya sebenarnya si Prospera ini udah ngabulin permintaannya si Meorin ya buat ngebebasin si Sule. Tapi miris aja gitu ngeliat Sule. Semuanya kayak berasa diambil aja gitu. Ibunya diambil, Gundam Aerialnya diambil, temen deketnya si Meorin pun juga diambil juga. Meskipun niatannya si Meorin ini baik ya. Nah, setelah scene itu kemudian si Prospera naik ke Aerial dan pergi. Dan di situ scene ditutup dengan Sule yang nangis sendirian di luar angkasa. Nah, jujur admin kira setelah episode 17 kemarin pas si Sule ini ditinggal Meorin sama Gundam Aerialnya, setelah episode 17 itu kita nggak bakal lihat penderitaan si Sule lagi. Tapi ternyata episode 18 ini kita ditunjukin lagi. Nah, nextnya setelah semuanya ini apakah si Sule masih bisa tenang dan semangat kayak di awal scene episode 15 ini? Kita lihat aja nanti. Oke, next episode 14 nanti kemungkinan besar setelah Aerial pergi bareng Prospera, nantinya kita bakal ngelihat percakapan kedekatan di antara ibu dan anak, di antara si Prospera atau Elnora sama anaknya si Eri. Atau mungkin kita bisa ngeliat juga percakapan si Meorin sama si Eri ya, mengingat sekarang ini mereka semua si Meorin, Prospera sama gue lagi OTW ke bumi buat ngeredain konflik yang timbul di sana, sekaligus juga buat menarik masa buat si Meorin ini maju sebagai presiden Beneritnya. Dan disitulah kesempatan si Meorin buat ngambil alih Aerial atau si Eri. Oke, mungkin gitu aja pembahasan dari admin buat episode 18 ini ya. Kalau mungkin kalian punya pendapat berbeda dan asik buat dibahas, silahkan disampaikan aja di komen ya. Akhir kata admin pamit undur diri, bye-bye.